Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Dan dari pertama saya sudah jelaskan, sorga itu bicara tentang lokasinya, tetapi kerajaan Allah bicara tentang apa? Prinsipnya. Makanya doa Bapa kami berkata, Bapa kami yang di sorga, yang lokasinya sedang di sorga, datanglah kerajaanmu. Nah, apa artinya datanglah kerajaanmu? Biar nanti ada waktunya kita menuju sorga, tapi saat ini kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, kerajaan Allah ada di dalam diri saya. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Karena ada kerajaan Allah berarti ada damai, berarti ada sukacita, ada pengharapan, ada suasana yang positif. Dan ada iman kepastian akan rahmat pertolongan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan keempat. Kita bicara tentang kerajaan Allah dalam hubungannya dengan orang berdosa. Kita tahu kerajaan Allah mulia, kita tahu kerajaan Allah kudus, kita tahu kerajaan Allah sempurna. Dan pada saat yang bersamaan, orang berdosa najis. Orang berdosa tidak layak. Orang berdosa penuh dengan kekurangan. Nah, bagaimana kerajaan Allah bisa berhubungan dengan orang berdosa? Nah, ini yang kita mau pelajari. Buka Alkitab kita sama-sama. Matius 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab saya. Amin. Saya bangga dengan Alkitab saya. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa bangga dengan Alkitab? Karena Alkitab ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau kita baca isinya, seperti baru launching kemarin malam, saudara-saudara. Ada banyak buku yang ditulis tahun 1980 dan hari ini sudah tidak up to date, saudara-saudara. Setuju? Ada buku-buku yang waktu tahun yang ditulis tahun 1980 dan waktu kita baca sekarang norak. Udah gak berlaku lagi. Tapi kalau kita baca Alkitab, begitu tepat dan luar biasa. Contohnya, Yesus bicara tentang perumpamaan. Seorang bapak ada masalah, mungkin karyawannya pulang lebaran. Emang zaman dulu juga ada pulang lebaran, mereka ya kira-kira aja gitu. Tapi pokoknya karyawannya pulang, so he needs help from his son. Dia butuh pertolongan dari anaknya. Dia bilang sama anaknya, nak, hari ini aja kamu pergi ke ladang, ke kebun anggur dan urus itu. Anaknya bilang apa? Oke. Tapi dia gak kerjain. Sorry untuk nanya ini. Kira-kira zaman sekarang ada gak kelakuannya kayak begitu? Saya pernah ketemu orang yang kelakuannya kayak gitu gak? Setelah ngomong apa? Iya tapi gak dikerjain. Bu? Bu? Suami ibu kelakuannya kayak gitu gak, Bu? Sayang, itu air ledeng kayaknya rusak. Oh iya. Sampai lebaran kebo nggak pernah beres itu. Pak, istri bapak kelakuannya kayak gitu nggak Pak? Kadang-kala iya, tapi nggak dikerjain. Bu, anak ibu begitu nggak kelakuannya Bu? Ya Mak. Nak belajar, ya Mak. Nak mandi, ya Mak. 3 jam kemudian kita lihat belum belajar, belum mandi. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya bilang, oh my God, I thank God for the Bible.
Alkitab buku yang up to date. Orang-orang seperti ini asik sih. Oke. Tapi nggak pernah dikerjain. Lama-lama makan hati kita. Hati, jantung, paru-paru, liver, ginjal semua habis. Tetapi lanjut aja ya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Dan berkata demikian juga. Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Dan anak itu menjawab, aku tidak mampu. Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ini luar biasa. Ini orang, dia bilang, nak pergi. Nggak. Tiba-tiba dia mikir, kesian juga bapak ya. Terus kalau saya nggak pergi, siapa yang mau pergi? Masa bapak yang udah tua yang harus melakukan segala-galanya? Oke, I'll go. Orang-orang kayak gini saya beri nama. Muka Rambo, hati Rinto. Kayaknya keras, tapi orangnya gampang tersentuh gitu. Kalau yang pertama, orangnya asik tapi nggak pernah dikerjain. Repot. Yang kedua berkata tidak. Tapi kemudian ada satu kata yang menjembataninya, menyesal. Sama-sama bilang sama saya, menyesal. Sorga itu mulia. Kerajaan Allah itu sempurna. Manusia itu berdosa. Bagaimana orang berdosa bisa ada di kerajaan Allah? Kuncinya adalah menyesal. Yang menjembataninya adalah satu kata yang bernama, sama-sama bilang menyesal. Jadi dalam hidup manusia ada 3 jenis manusia. Ada orang yang berdosa dan merasa wajar. Merasa apa? Merasa apa? Wajar. Kalau saya tempelin istri saya normal, pendeta dia cerewet. Kalau saya minta cerai sama suami saya normal, pendeta saya udah gak ada. Kalau saya pakai narkoba, pendeta wajar. Mama dan papa saya bercerai, saya nggak tahan tinggal di rumah broken home. Kalau saya jadi LGBT wajar, memang keadaan saya tuh yang mengarahkan saya ke situ. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan dan membenarkan kesalahan dan merasa normal. Kalau saya melakukan hubungan seks sebelum nikah kan nggak apa-apa pendeta, yang penting saya pakai pengaman. Ya zaman sekarang pendeta gitu loh, normal. Dulu Maria cuma 1, zaman sekarang banyak. Walaupun belum menikah tapi sudah mengandung. Itu mujizat Maria namanya. Manusia mengandung berapa lama? Masih. Zaman sekarang ada mujizat percepatan. Ada orang nikahnya Agustus, ngelahirinnya November. Ada orang yang menikah Maret, melahirkannya September. Maret. Habis Maret apa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan. Mujizat percepatan. Bilang sama sebelah saudara, pernah ngalamin gak? Jadi ada orang yang berdosa dan membenarkan. Tapi ada orang yang berdosa menyesal. Tapi walaupun menyesal, terus saja dia buat. Ini model kayak gini nih, setiap kebaktian nangis dia. Ampun. Keluar, masih gila. Tapi yang ketiga, orang yang menyesal bangkit bertindak melakukan yang benar. Yang seperti ini akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita lihat selanjutnya ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, kau berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, orang-orang yang terbuang, akan mendahului kamu masuk ke dalam apa? Kerajaan Allah. Kuncinya apa? Menyesal. Wanita yang tangkap basah berbuat zina tidak menyesal ketika mau dilempar batu sampai mati.
Setuju? Dia diseret di depan kaki Yesus. Menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempar batu sampai mati. Bukan di momen itu dia menyesal. Kapan dia menyesal? Waktu Yesus bilang, tidak ada orang kaya menghukum kamu. Aku pun tidak menghukum kamu. Pulang. Jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah kuampuni. Alkitab bicara tentang perempuan Kanaan. Alkitab bicara tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini sampai punya 5 suami. Tetapi Alkitab berkata dia menyesal. Dan mulai hari itu banyak orang di kota itu menjadi percaya karena kesaksian wanita itu. Amin. Maria Magdalena yang berdosa. Ketika Yesus datang, dia cuci kaki Yesus. Murid-murid Yesus bilang, kenapa uang sebanyak ini? Karena dia pecahkan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu mulai dikritik, kenapa uang sebanyak ini tidak dipakai untuk menolong orang miskin? Yesus bilang, orang miskin selalu ada pada kamu. Tapi apa yang dikerjakannya akan diingat dimanapun Injil diberitakan. Dan apa yang dia kerjakan? Saya beri nama ketulusan. Sama-sama bilang sama saya ketulusan. Dia cuci kaki Yesus. Dengan minyak narwastu yang murni yang mahal harganya. Dia seka dengan rambutnya. Semuanya itu saya bungkus dengan satu kata bernama penyesalan. Dan hari ini saya mau ingatkan buat saudara. Yang menjembatani orang berdosa dengan kerajaan Allah adalah penyesalan. Waktu kita menyesal, sadar dan berbalik, di situ anugerahnya tercurah luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat yang ke-32 berkata, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu apa? Tidak menyesal dan kamu tidak juga apa? Percaya kepadanya. Kamu merasa benar. Kamu mencari pembenaran diri. Klik. Satu ayat penting. Markus 10 ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Terjemahannya aslinya bilang begini. Banyak orang yang tadinya terdahulu menjadi yang terbuang. Tetapi yang terbuang kemudian akan menjadi yang terdahulu. Amin. Karena itu hidup ini bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Yang setuju sama saya katakan, bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Walaupun kita mulai dengan kehancuran, tapi kalau kita sadar berbalik dan datang pada Tuhan, di situ ada anugerahnya. Tapi Alkitab berkata, jangan sampai kamu mulai dengan roh dan mengakhirinya dalam kedagingan. Itu sebabnya hidup Kristen bukan hidup yang menengok ke belakang. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Karena kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita akan beroleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari begini, bahwa pada dasarnya setiap kita lah orang berdosa yang ditebus oleh darah Yesus. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, tadinya saya orang berdosa. Saya ditebus oleh darah Yesus. Melalui apa? Melalui kesadaran, melalui penyesalan. Dan karena penyesalan ini kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat bukan hanya datang pada Tuhan, tapi bertobat berarti menyesali keadaan kita yang bersalah, menyesali keadaan kita yang mengecewakan Tuhan, menyesali keadaan kita yang jauh dari Tuhan. Jadi kita sebetulnya adalah camat, calon mati. Kita apa? Camat. Kita sebetulnya mengerikan, sedang ada dalam antrean panjang menuju neraka. Bayangkan kita semua tadinya ada dalam antrean panjang menuju neraka, tapi karena anugerah kita kemudian diselamatkan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya menerima anugerah. Saya kemudian pelajari. Karena kita menerima anugerah. Dari orang yang terbuang akhirnya dilayakkan untuk menerima kerajaan Allah. Bukan hanya akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi menerima kerajaan Allah dalam kehidupan kita.
Karena itu, yang pertama kita jangan sombong. Sama-sama bilang sama saya, jangan sombong. Alkitab saya berkata Allah melawan orang-orang sombong. Berarti yang pertama saya percaya, orang sombong tidak pernah akan masuk surga. Orang sombong tidak akan masuk surga. Orang sombong tidak akan masuk surga. Kenapa orang sombong tidak bisa masuk surga? Karena Alkitab bilang Allah melawan orang sombong. Yang kedua, orang sombong nggak disukain siapapun. Dan yang ketiga, orang sombong hidupnya di bawah kutuk. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa orang sombong hidupnya di bawah kutuk? Karena Alkitab bilang orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan? Tuhan. Kalau manusia merendahkan kita seperti lagu tadi. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. 1000. Jadi kalau satu orang ngomongin saudara bilang cuma satu. Kalau 400 orang bully saudara bilang cuma 400, mana yang 600 lagi? 1000 tangan manusia kalau Tuhan yang bela, tetap naik dalam kemuliaan Tuhan. Tapi saya mau tanya, kalau satu tangan itu menarik saudara jatuh, 1000 tangan bisa tolong saudara? 1000 tangan bisa tolong saudara? Orang sombong yang pertama apa? Gak bisa masuk surga. Yang kedua, orang sombong apa? Gak bisa bahagia. Di mana aja ada masalah, orang gak suka sama dia. Dan yang ketiga, orang sombong apa? Di bawah kutuk. Karena orang sombong pasti direndahkan Tuhan. Tanya sebelah saudara, masih mau sombong? Sombong itu dosa yang paling gampang, gak usah pakai modal. Betul tuh? Contoh orang selingkuh, perlu punya modal, minimal penampilan oke. Betul nggak? Makanya Bu, maaf ya Bu ya, maaf Bu ya, maaf ya Bu ya. Bu, kalau suami ibu ganteng, kaya, baik, banyak doa Bu. Bener deh Bu. Bener Bu, zaman sekarang Bu, banyak layangan putus Bu. Ngerti nggak Bu? Itu perempuan-perempuan yang sedang mencari pendaratan gitu. Seperti layangan putus sedang mencari dahan untuk berlindung gitu Bu. Bu, walaupun suami ibu udah second Bu, udah punya istri Bu, zaman sekarang Bu, kalau dia ganteng, baik Bu, terus kaya Bu, banyak yang doain Bu. Jangan coba dilepeh Bu, banyak yang rebutan Bu. Ibu sayang aja masih mau direbut dari ibu. Ada aja gitu Bu yang datang bilang, "Shalom." Bapak sendiri. Karena selingkuh itu harus pakai modal. Apalagi? Korupsi. Korupsi itu mesti pakai modal loh. Orang bisa korupsi 7 triliun gitu. Minimal pejabat. Kalau kayak kita bukan siapa-siapa, mau korupsi apa? Paling korupsi uang makan sama uang bensin. Ya, korupsi uang makan sama uang bensin. Petrus mau buang ke neraka juga nggak tega. Ya, uang makan sama uang bensin. Udah korupsi uang makan uang bensin, masih potong kembaliin perpuluhan lagi ke Glo. Lu sih mestinya ke neraka, tapi gua nggak tega. Udah deh, lu jemaat Glo ya, udah deh masuk situ deh, masuk situ. Ini Gilbert ajaran sesat nih, dosa-dosa kecil boleh. Enggak, bukan dosa-dosa kecil boleh. Tapi maksud saya, dosa lain itu harus pakai modal. Ganggu suami orang kan mesti pakai modal. Iya dong. Minimal saudara orangnya baik. Minimal saudara orangnya ya penampilan masih oke lah. Kalau udah mulai fororo dikit ditarik pakai benang. Ya toh? Walaupun penampilan kurang bagus tapi skincare mahal.
Gosok sana, gosok sini, puter sana, dempul sini, terus. Sehingga ada orang, kalau dia belum cuci muka sama dia cuci muka beda 3 kilo. Karena yang dia tempel pupurnya ini 3,5 kilo, saudara-saudara. Tapi sombong gak perlu pakai modal. Asal mutep aja, tahu mutep, muka tebel. Ya kan? Sama-sama bilang, saya tidak boleh sombong. Hidup saya anugerah. Saya hidup karena Tuhan itu baik. Amin. Sama-sama bilang, saya punya Tuhan yang baik. Kenapa kita gak mau ribet dalam hidup kita? Kenapa kita gak mau kecewa dalam hidup kita? Kita tahu Tuhan kita baik kok. Kenapa kita kembalikan perpuluhan milik Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Orang mau bilang, oh itu kan perjanjian lama. Orang mau bilang, ya tapi kan gak bisa begitu, ya tapi kan begini, oh itu kan hukum udah berlalu apa. Buat kita cuma sederhana, Tuhan itu baik. Saya mau bilang sama saudara, emang kalau saudara tidak bayar perpuluhan, Tuhan tempeleng saudara? Enggak. Setelah gak mau bayar perpuluhan, gak usah. Tapi hari ini saya mau bilang, kita memberi bukan karena kita hitung-hitungan mau diberkati. Kita memberi karena kita tahu Tuhan itu baik. Dengan apakah aku balas segala kebaikannya kepadaku. Amin. Kenapa kita melayani? Karena Tuhan itu baik. Emang kita gak diomongin? Lu tuh pelayanan-pelayanan kayak udah gak ada kerjaan aja lu. Kan lu udah sibuk, ngapain pakai pelayanan-pelayanan? Mana orang pelayanan banyak yang gak bener lagi. Saudaraku, kalau soal orang gak bener, dimanapun ada orang gak bener. Tapi kita gak mau sibuk sama orang. Kita hanya sibuk dengan kebaikan Tuhan. Saya cuma mau balas cinta Tuhan yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah betul. Amin. Kenapa kita mau ngalah? Orang bilang, lu kalau ngalah-ngalah terus lu lama-lama diinjek-injek orang. Buat kita gak peduli. Mau diinjek kayak mau dimanfaatin orang, minimal kita bisa bermanfaat buat orang lain. Tuhan itu baik. Kalau kita mau menyadari bahwa Tuhan itu baik, hidup kita gak ribet. Apa saja yang terjadi, kita bilang, Tuhan Engkau terlalu baik bagiku. Gak ada waktu buat aku untuk mengeluh, gak ada waktu buat aku untuk bersungut, gak ada waktu bagiku untuk egois dan mementingkan diri sendiri. Yang ada dalam hidupku hanya bagaimana hidupku berarti bagi Tuhan dan kerajaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang pertama, karena itu jangan kita sombong. Yang kedua, jangan kita mudah menghakimi dan merasa dosa kita lebih kecil. Kita semua sama-sama orang berdosa yang mendapat kelayakan untuk menerima kerajaan Allah. Amin. Tugas kita bukan menghakimi. Karena kita tahu isi hatinya Tuhan. Bukan kematian orang fasik yang dikehendaki, tapi pertobatannya. Berarti kalau kita lihat ada orang bersalah, seperti orang Farisi membawa seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina dan berkata, menurut hukum Musa dia harus diseret, dilempar batu sampai mati. Bukan Yesus gak mengerti hukum, tapi Yesus punya kasih, gak ingin lihat hidupnya binasa. Kalau kita lihat orang bersalah, kalau kita lihat orang berdosa, sedapat mungkin kita tolong. Gak ada yang bilang amin. Kalau kita lihat orang bersalah, kalau kita lihat orang berdosa, sedapat mungkin kita tolong. Lumayan. Ada 63 orang bilang amin. Kalau kita lihat orang berdosa, kalau kita lihat orang bersalah, minimal kita tolong. Karena tidak ada satu orang pun mau berdosa dan tidak satu orang pun ingin bersalah. Betul? Saudara pernah salah? Saudara pernah berdosa? Itu cita-cita saudara. Oh memang saya bercita-cita jadi berdosa begini pendeta. Kadang-kadang kita gak sadar. Karena itu kalau ada orang bersalah, kalau ada orang berdosa, minimal kita tolong. Minimal kita ingetin. Kadang-kadang dia gak mau diingetin, gak apa-apa. Minimal kita doain. Tapi yang penting kita berharap jangan sampai dia binasa. Kenapa kita mau melakukannya? Oh nanti saya dimanfaatin orang, biarin. Orang sekarang takut banget kalau dibilang nanti dimanfaatin orang. Minimal kita bermanfaat daripada nyusahin orang. Daripada merugikan orang. Karena kita gak ingin lihat orang binasa. Yang kita ingin lihat dia dipulihkan Tuhan. Dan mengalami kasih karunia Allah. Dan menjadi warga kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga. Menyadari kita semua orang berdosa. Dan menerima anugerah dari Tuhan. Karena itu jangan kita lupa diri.
Dan menjauh dari Tuhan, tidak ada satu orang pun yang kebal. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya tidak kebal. Abraham bapak orang benar, bisa ambil keputusan yang salah. Daud imam, raja, nabi di hadapan Tuhan, juga bisa ambil keputusan yang salah. Saya mau bilang sama saudara, bukan iblis lebih kuat. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Kalau saudara tanya sama saya, tapi kenapa iblis gampang sekali menjatuhkan orang? Bukan iblis lebih kuat, tapi persoalannya iblis hanya pengalaman. Dia tidak ada kerjaan lain kecuali mengganggu. Seandainya iblis bisa main Mobile Legend, betapa bahagianya kita. Ada masa-masanya kita merasa nggak ada godaan iblis, sebab lagi ada kompetisi Mobile Legend antar setan di seluruh muka bumi. Makanya Alkitab bilang waspada. Makanya Alkitab bilang berjaga-jaga. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya harus hati-hati. Saya tidak kebal. Saya betul, saya ngerti saudara cinta Tuhan. Tapi perlu saya ingatkan, jangan beri kesempatan pada iblis. Iblis nggak peduli berapa ayat yang kita hafal. Iblis gak peduli berapa nyanyian rohani yang kita hafal. Iblis gak peduli berapa banyak pendeta yang ada di kontak telepon kita. Tapi ini yang saya mau bilang, iblis gemetar kalau kita dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, iblis gak punya kesempatan. Tapi justru kita akan melihat kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Yang saya katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, kerajaan Allah ada pada saya. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita menyesal untuk apa yang pernah kita kerjakan. Dan karena itu kita gak mau jatuh ke lubang yang sama kedua kali. Kita bukan hanya akan pasti masuk surga, tapi kita mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita. Sama-sama bilang, kerajaan Allah ada pada hidup saya. Amin. Jadi yang pertama, karena kita orang berdosa yang diselamatkan karena anugerah. Yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, jangan kita mudah menghakimi, merasa dosa kita lebih kecil. Karena kita gak ingin lihat orang lain binasa. Tapi karena menyadari kebaikan Tuhan, kita mau jadi berkat. Sama-sama bilang, saya mau jadi berkat. Yang ketiga, jangan kita lupa diri. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Jangan menjadi sombong rohani, karena tidak ada satu orang pun yang kebal. Ingat, bukan langkah awal yang menentukan. Makanya Petrus berkata, kamu sudah mulai dengan roh, jangan kamu mengakhiri dengan daging. Makanya dalam Daniel dikatakan, umat yang mengenal Allahnya, artinya dia sadar dirinya lemah dan Allahnya yang kuat, dia akan tetap kuat dan bertindak. Bilang sama sebelah saudara, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Kita gak kebal terhadap dosa, tapi waktu kita mendekat kepada Tuhan, anugerahnya sempurna atas hidup kita. Berikan tepuk tangan ya mereka. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena itu, jangan kita meninggalkan pelayanan. Sama-sama bilang sama saya, melayani adalah anugerah. Kita yang orang berdosa dipindahkan dari gelap, dibawa pada terang, dipakai untuk pelayanan. Berarti dimanapun kita ada, kita harus melayani. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, kehormatan buat saya untuk melayani. Yang pertama, kita harus melayani Tuhan. Apa artinya melayani Tuhan? Memuji, menyembah Dia, masuk hadiratnya, menggali kebenaran firman. Itu melayani Tuhan. Yang kedua, kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan ada dua, di dalam gereja atau di luar gereja. Di dalam gereja artinya melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam gereja. Di luar gereja artinya kita melayani orang untuk kita kembalikan ke gereja. Kita melayani orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melayani orang supaya orang melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, we have to carry the servant heart. Hati yang mau melayani. Amin. Karena saya percaya orang yang hatinya melayani ditempatkan dimanapun pasti jadi berkat. Setuju? Saya mau tanya sama pemimpin-pemimpin perusahaan yang ada di sini. Saudara kalau lihat anak buah saudara hatinya melayani, kira-kira saudara
makin percaya nggak sama dia? Percaya. Sebaliknya saya tanya, buat karyawan-karyawan, kalau saudara melihat bos saudara hatinya melayani, saudara tambah sayang nggak sama pemimpin seperti ini? Tambah sayang. Pak, kalau istrimu nggak ngotot, istrimu nggak nuntut, istrimu adalah serving heart, hati yang melayani, Bapak tambah sayang? Bu, kalau suamimu hatinya melayani, kira-kira engkau tambah sayang? Ini yang hilang. Mau dia pemimpin kita sekalipun, kalau dia punya hati yang bosi gitu, kita juga gak suka. Tapi orang yang menyadari, saya orang berdosa, saya ada di antrian menuju neraka, tiba-tiba Tuhan pilih dan selamatkan saya, dan saya meresponi, saya menyesal. Lalu kerajaan sorga turun dalam hidup saya. Apa yang saya bilang? Biarlah hidup saya untuk melayani Tuhan. Biarlah hidup saya untuk jadi berkat. Biarlah hidup saya menghadirkan kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab bilang, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Anak-anak Tuhan tidak bosi. Anak-anak Tuhan tidak jadi orang yang mau berkuasa. Alkitab bilang, barang siapa mau menjadi terbesar, biarlah dia menjadi hamba. Waktu kita melayani, maka berlaku firman, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah.